Baru-baru ini gue nonton di Netflix film seri dokumenter berjudul Hurts Like Hell. Film seri yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang sistem perjudian yang melekat pada olahraga nasional Thailand, yaitu Muay Thai. Ternyata legalnya perjudian menimbulkan banyak dampak negatif bagi olahraga Muay Thai, seperti adanya pengaturan skor, suap, korupsi, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Ini semua diceritakan dengan seru di film ini. Tapi di saat yang bersamaan, film ini menjelaskan pentingnya peran perjudian sebagai salah satu penopang utama industri Muay Thai supaya terus maju dan terus hidup. Melarang adanya perjudian seperti merenggut jantung dari tubuh, bisa membunuh industrinya. Judi merupakan unsur pokok dari olahraga Muay Thai. Jadi sepenting apa sih perjudian di industri perkelahian? Lalu bagaimana dengan di negara Indonesia yang masih melarang adanya perjudian? Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung kita mulai konten ini. Sebelumnya, gue disclaimer dulu ya. Gue di sini tidak mendukung sama sekali yang namanya perjudian. Gue tahu di Indonesia perjudian itu dilarang. Dan juga gue di sini bukan mau membahas kenapa perjudian itu dilarang di Indonesia. Karena memang bukan keahlian beta toh. Di sini gue hanya akan membahas peran perjudian di industri perkelahian dari sudut pandangnya film series Hurts Like Hell. Hurts Like Hell bisa dibilang ini merupakan series dokumenter Thailand terbaik yang pernah gue tonton. Karena ini memang satu-satunya film series Thailand pertama yang gue tonton sih. Tapi gue bisa bilang gue suka banget dari koreografi, sinematografi, scoring yang dipakai di filmnya, dan pastinya plot cerita yang keren parah. Apalagi ini diangkat dari kisah nyata. Gila, gue sih ngerti banget film kan. Gue yang udah kira-kira di industri combat sports kurang lebih 15 tahun bisa bilang film ini koreografi Muay Thai-nya keren banget. Terasa real banget, kayak nonton pertandingan Muay Thai betulan gitu, asli. Jadi buat para penggemar perkelahian atau para penggiat di industri perkelahian, film ini wajib banget ditonton. Nah, jadi sebelumnya secara singkat gue jelasin dulu apa itu olahraga Muay Thai. Jadi Muay Thai itu kayak kita nonton tinju, tapi nggak cuma pakai pukulan, ditambah pakai tendangan, sikut, sama dengkul. Nah, semua serangan tadi itu boleh diarahin ke kaki, ke badan lawan, bahkan ke kepala lawan. Jadi lumayan brutal olahraga ini. Pertandingan Muay Thai ini seru banget buat ditonton, apalagi kalau kalian udah pada ngerti cara nontonnya. Nah, salah satu cara unik buat menikmati menonton Muay Thai ini adalah dengan perjudian. Kenapa sih penonton berjudi saat menonton olahraga Muay Thai? Kalau hanya mengandalkan pertandingan Muay Thai tanpa perjudian, gak bakal ada yang mau nonton. Karena harga tiketnya aja udah terlalu mahal. Harga tiket termurahnya sekitar Rp400.000. Gak bakal ada orang Thailand yang mau nonton tanpa berjudi. Cuma orang bule atau turis yang mau nonton seni Muay Thai. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa perjudian udah menjadi salah satu mata pencaharian di negara Thailand. Seorang pejudi profesional Muay Thai disebut dengan istilah boxing guru. Jadi kalau lagi beruntung, seorang boxing guru rata-rata bisa menghasilkan 1.000 baht dalam satu match pertandingan, atau kira-kira sekitar Rp400.000 lah. Sedangkan dalam sebuah event Muay Thai bisa ada 7-9 pertandingan di dalamnya. Coba bayangin, kita kaliin aja tuh. Jadi kalau harinya lagi bagus atau lagi hoki, si boxing guru bisa memenangkan 7.000 baht per harinya atau sekitar 2,8 juta per hari. Bayangin kalau dia berjudi tiap hari dan menang tiap hari. Penghasilannya bisa sekitar sampai dengan 80 juta per bulan. Tapi itu kalau menang ya. Kalau kalah ya bisa sampai jual rumah, dan semua harta benda tuh bisa ludes. Nah, dalam perjudian tentunya kalau mau menang besar, pastinya taruhannya juga harus besar. Orang-orang yang biasanya melakukan taruhan dengan jumlah yang besar itu disebut dengan big guru. Para big guru ini biasanya merupakan orang-orang yang kaya dan terkenal di Thailand. Mereka selalu melakukan perjudian dengan nilai besar, dan rata-rata para big guru itu judinya dengan sesama big guru yang lainnya. Karena yang boxing guru yang lain tuh nggak ada yang berani nantangin big guru ini buat berjudi.
Dan biasanya tuh justru para boxing guru tuh meminta petuah dari para big guru ini. Ya, kira-kira begitulah penjelasan singkat tentang industri perjudian di olahraga Muay Thai yang udah menjadi mata pencarian di Thailand. Semoga teman-teman semua bisa nangkep penjelasan dari gue ya. Selama hampir 15 tahun gue menjadi pelaku di industri combat sport di Indonesia, gue melihat kesulitan utama yang dihadapi oleh industri ini adalah nggak adanya event pertandingan yang secara konsisten diadain. Nah, yang menjadi penyebab utama susahnya penyelenggaraan pertandingan di Indonesia, yaitu adalah susah nyari yang mau nonton pertandingannya. Di Indonesia siapa yang mau nonton orang berkelahi coba? Para penonton belum mempunyai alasan yang kuat buat konsisten menonton acara perkelahian. Nanti kalau nggak ada yang nonton, siapa yang mau bayarin gajinya para petarung? Para petarung Indonesia jadi nggak punya tempat buat bertanding. Kalau nggak bertanding berarti kan nggak makan. Kalau nggak makan berarti mati dong. Terus kalau petarungnya mati, siapa yang bertanding? Nah, kalau hal ini terus dibiarkan terjadi, lama-lama negara kita pasti kehabisan petarungnya. Nah, dari sini mungkin judi bisa dijadikan alasan untuk para penonton Indonesia menonton event perkelahian gitu. Mungkin loh ya, ini mungkin. Cuman mungkin lah. Ih, takutlah gue bahas kayak beginian. Sekali lagi, gue sama sekali nggak mendukung adanya perjudian. Karena olahraga adalah olahraga. Saat perjudian masuk ke dalam sebuah olahraga, cepat atau lambat bakal merusak olahraga itu dengan berbagai cara. Kita semua tahu banyak sekali dampak buruk dari perjudian. Jadi menurut gue perjudian akan tetap jadi bagian di dalam industri olahraga. Jadi bagaimanapun dia dibuang, perjudian bakal tetap tumbuh dengan cara yang berbeda. Atau mungkin di kesempatan yang berbeda. Jadi intinya bukan tentang membunuh sistem perjudian tersebut, tapi bagaimana membuat peraturan yang baik agar sistem perjudian bisa sepenuhnya mensupport olahraga. Atau mungkin kalau memang harus dibunuh, jangan biarkan industri perkelahiannya ikut mati. So teman-teman semua, gimana pendapat kalian tentang perjudian dan perkelahian ini? Komen di bawah, atau kalau ada topik-topik perkelahian apa yang pengen dibahas dan menarik buat kalian, silakan tulis di komen yang ada di bawah. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel baru gue, Andika Mamesah, karena gue bakal konsisten upload video-video yang membahas tentang perkelahian setiap minggunya.